Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehatnya membawa barokah, sehatnya membawa rezeki, sehatnya membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehatnya membawa bekal yang banyak untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga bagi yang sakit, mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah, Az-Zalzalah. Insyaallah. Nah, ini yang sering kita baca di 40 hari untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, di Palestina ada lagunya, makanya disebut Zalzalah. Apa arti Zalzalah? Zalzalah yaitu goncangan yang amat sangat dahsyat, goncangan yang sangat keras. Nah, ini ya contoh. Ini bumi misalnya, atau apa ya? Ya, kalau ini bumi. Nah, kalau gempa itu biasanya dari ini dia kesini doang. Nah, ini gempa. Nah, gini. Atau gini. Kalau gempa. Atau gini. Nah, kalau zalzalah, goncangan itu pakai dua. Ini kalau sekali, kalau hanya zalzalah dia satu kali aja goncangannya. Apakah dia berbalik, ataukah dia kanan, kiri, atau dia goyang ini? Nah, itu sekali. Tapi di sini surah Al-Zalzalah ini dua kali kata zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dua kali. Berarti goncangannya itu sangat dahsyat, kuat. Contoh misalnya ini. Nah, nanti di sini digoncangkan dia gini. Saat balik lagi saat ini. Oh, goncangannya dahsyat banget. Digoncangkan, bahkan yang ada di dalam bumi ini nanti itu akan keluar semua nanti. Yang ada di dalam bumi banyak nggak isi dalam bumi ini, Pak? Banyak banget ya. Apa? Tengkorak, lahar, apa itu? Batu bara, banyak ya. Nah, itu keluar semua nanti. Tengkorak yang mayat-mayat itu nanti akan keluar juga. Nah, itu ya. Nah, itu namanya zalzalah. Jadi goncangan sangat dahsyat. Kok dibolak-balikin, hancur gitu. Atau gini bolak-balik. Nah, itu namanya zalzalah. Nah, maksudnya apa ini? Zalzalah ini. Hari apa itu? Nah, kita baca dulu ya. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ
yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila zulzilatil ardu, bumi digoncangkan, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang amat sangat kuat. Nah, ini goncangan apa, Bu? Pak? Pada hari apa ini? Nah, hari kiamat. Nah, kenapa pakai iza? Bukan insya, bukan in, tapi idza. Apabila. Nah, kalau pakai idza berarti wajib terjadi dan pasti terjadi. Nah, pakai kalau in belum tentu. Contoh, jangan kalau misalnya ada janji bilang apa? Insya Allah. Boleh terjadi, bisa tidak, bisa iya kan? Nah, kalau ini sudah pakai idza, itu pasti wajib terjadi dan akan terjadi. Nah, itu ya, pasti terjadi. Goncangan yang dahsyat itu pasti akan terjadi, kata Allah. Dan harapannya mudah-mudahan kita tidak menemukan goncangan itu. Ya, karena seburuk-buruknya makhluk yaitu yang menemukan goncangan itu atau hari kiamat. Karena pada hari kiamat nanti tidak ada lagi orang-orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, insyaallah. Ya, saking dahsyatnya goncangan itu, Bu, Pak, ya, yang tadi saya bilang bumi yang berbalik-balik, ya, bukan seperti gempa ya, tapi benar-benar terangkat itu, ya, angkat, bahkan yang di luar, yang di dalam itu akan keluar, ya, sampai kita nggak tahu mana yang atas, mana yang bawah lagi. Nah, itu bumi itu. Ya. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan. Nah, tadi ya. Jadi bumi itu apa yang ada di dalamnya itu keluar semua. Semua yang ada di dalam bumi itu akan keluar. Termasuk tengkorak-tengkorak mayat-mayat yang itu akan keluar semua. Kocar-kacir semuanya. Lahar-lahar yang ada di dalam bumi ini ya akan keluar juga. Apa batu bara yang akan keluar di dalamnya akan keluar semuanya. Pokok apa-apa makhluk-makhluk yang ada di dalam itu akan keluar semuanya. Saking dahsyatnya goncangan. Kalau gempa keluar nggak? Enggak kan? Nah, itu. Yang keluar malah yang di luar ya, hancur gitu. Ya. Insyaallah. Ini dahsyatnya, makanya zilzalah. Saking dahsyatnya goncangan itu. Ya. Nanti orang-orang pada bertanya nih, apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqal, beban-beban berat yang dikandungnya apa? Ya, jadi apa yang ada di dalam bumi itu, beban apapun yang berat-berat juga akan keluar semuanya. Seberat apapun yang ada di dalam bumi ini akan keluar semuanya, akan terkocar-kacir. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya tadi, wa qala al-insanu ma laha, apa ini? Apa yang terjadi ini? Pada takut semuanya. Wa qala al-insanu ma laha,
ini nggak biasa ini. Kalau kita kan kalau gempa sudah biasa. Ya? Nah, orang-orang selalu sudah dengar gempa di Sumatera, di Riau misalnya, di Balikpapan misalnya, di Jepang misalnya. Biasa aja sudah biasa. Karena sudah sering terjadi. Nah ini, tapi ini beda. Waqala al-insanu ma laha. Banyak orang yang bertanya, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, gitu ya. Waqala al-insanu ma laha. Ma laha. Kenapa bumi ini? Kenapa bumi ini? Masih sempat bertanya. Ya. Yawmaidin tuhaddisu akhbaraha. Yawmaidin tuhaddisu. Para sahabat mendengar ayat ini, mereka menangis. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa mereka menangis? Karena bumi yang kita pijak ini, Pak, kelak akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Ya, tidak akan pernah luput satu langkah pun, satu gerakan pun. Bumi ini akan menjadi saksi apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, di bumi yang kita pijak ini. Sehebat apapun kita menutupi dosa-dosa maksiat kita, bumi ini akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ulama ada yang berpendapat tidak hanya bumi yang kita pijak ini akan jadi saksi, ya, pulpen akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Meja ini akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Pulpen yang kita buat tanda tangan untuk korupsi misalnya, itu akan menjadi saksi. Kita duduk ini juga, satu petak ini, ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita di ruangan yang gelap, di ruangan yang tertutup, tidak ada seorang pun yang mengetahui, tapi bumi ini menjadi saksi. Ruangan yang kita tempati itu akan menjadi saksi, ya. Dinding-dinding ini akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di bumi Allah yang fana ini. Makanya alangkah bahagianya orang-orang yang setiap tapak kakinya dalam menuju kebaikan. Alangkah bahagianya orang yang ia langkahnya untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya orang ia langkahnya, duduknya dalam majelis-majelis ilmu. Harinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Insyaallah. Saya yakin, ya, kita tidak lepas yang namanya dosa, tidak lepas yang namanya maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Ya. Jadi bumi ini akan memberi kabar, wahai Allah, jam sekian
pukul sekian, hari sekian. Ya. Ia melakukan maksiat di hadapan Engkau wahai Allah. Insyaallah. Di ruangan ini, di daerah ini, pada bulan ini, pada tahun ini, bumi akan mengabarkan kepada Allah dan tidak akan pernah luput. Ya. Tidak akan pernah luput. Walaupun sehebat apapun kita bersembunyi, pasti bumi akan menjadi saksi. Dan tidak cukup dengan bumi, dan malaikat kanan kiri pun akan menjadi saksi dan akan tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun menyaksikan apa yang terjadi di dunia Allah ini. Ya. Kita ingin sembunyi di suatu tempat yang gelap untuk melakukan sesuatu yang sangat sepi, tapi yakinlah Allah akan memperhatikan. Bahkan peribahasanya seperti ini, Pak. Ini ada suatu ruangan dan tertutup banget, tidak ada celah-celah sedikit pun. Di situ lampu mati, gelap gulita, ya, gelap gulita. Di situ ada batu hitam. Nah, contoh batu hitam. Ya, batu kayak ini. Tahu itu, batu hitam. Dan di situ ada semut hitam. Di atas batu itu ada semut hitam. Bayangkan, di suatu yang gelap gulita ada batu hitam, ada semut hitam di atas batu itu. Pertanyaannya, kita kelihatan nggak? Semut hitam itu, jangan semut hitam, batu yang besar hitam itu pun kita tidak kelihatan. Benar nggak? Tapi kata Allah, saya kelihatan semut hitam yang ada di batu itu. Itu peribahasa. Jadi sehebat apapun kita sembunyi, ya, terhadap orang-orang, terhadap makhluk, ingat kanan kiri kita ada malaikat. Bumi yang kita pijak, ruangan yang kita tempati, itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang bermaksiat di selain di atas bumi ini? Makanya ada seorang ingin sebuah kisah, Bu, sebuah kisah seperti ini. Wahai Syekh, izinkan saya ingin melakukan maksiat. Izinkan saya untuk melakukan zina. Izin dia minta melakukan maksiat kepada Allah. Empat ulama itu tiganya menjawab tidak diizinkan. Tidak, saya tidak akan mengizinkan engkau untuk melakukan maksiat pada Allah. Asalnya dibunuh, dipukul ya, tiga-tiganya. Karena yang bertanya ini orang yang kekar, preman, nggak puas dengan jawabannya. Hanya dipukul ini preman. Ya, lama ini mati atau enggak? Nah, yang keempat ini jawabannya gini. Pernah dengar? Kayaknya sudah pernah dengar ya saya. Jawabannya, boleh engkau melakukan maksiat. Silakan engkau berzina di hadapan Allah, berzina dengan wanita-wanita yang kau suka. Silakan. Tapi saya minta 4 syarat. Jika kau ingin mendapatkan izin dari saya. Yang pertama, engkau boleh berzina, tapi jangan di buminya Allah. Engkau boleh berzina, tapi jangan di buminya Allah. Ya nggak mungkin lah, kata Sirri. Pasti saya akan berzina di buminya Allah, di mana lagi? Nah,
Ya, itu aja sudah nggak bisa kan. Terus yang kedua, jangan, engkau boleh melakukan maksiat kepada Allah, engkau boleh berzina, tapi jangan sampai Allah melihatmu. Ya, engkau boleh korupsi, tapi jangan sampai Allah melihatnya, memperhatikan. Nah itu. Ya nggak akan mungkin lah saya berzina, melakukan maksiat, pasti Allah melihat, pasti Allah memperhatikan. Ya sudah dong gitu, jangan maksiat gitu. Kalau bahasa yang akhirnya dengan pertanyaan itu ia merenung dan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah itu ya. Dan tidak akan pernah luput. Mudah-mudahan ya setiap niat, setiap langkah-langkah kita yang kita pijat ini, setiap tangan ini, bahkan tubuh ini akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah, Pak. Jadi tubuh ini jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya apa yang kita lakukan, ya tangan ini yang kita lakukan untuk melakukan maksiat, tanda tangan yang Allah tidak sukai, ya HP yang kita pegang ini, apa yang kita lihat menjadi saksi, telinga yang kita dengar, ya kejelekan orang lain, menjelekan orang-orang lain, ya itu menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ghibah misalnya, memfitnah, itu akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Dan semua itu ada balasannya. Ya, ada balasan. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tapi ada sebuah kisah, Pak. Jadi ada emang benar bumi ini akan jadi saksi. Emang benar nanti malaikat menjadi saksi dan tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang nyeletuk. Ketika di mahkamah Allah, ya, di persidangan ini, saya nggak mau menjadi bumi menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, saya tidak mau. Saya akan menjadi saksi, tubuh saya akan menjadi saksi. Dia nggak percaya, ya, tubuhnya menjadi saksi. Nah, pada saat itu dia melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matanya ia melakukan maksiat di hadapan Allah. Tapi dia ini bukan maksiat. Dia melakukan kebaikan di hadapan Allah. Manusia melihat kebaikan itu. Misalnya dia tilawah nih, baca Quran. Dia sedekah nih. Sedekah, dia jihad fisabilillah, tercatat itu oleh bumi, tercatat oleh malaikat, tercatat, ya, dicatat dulu. Wahai Allah, kenapa dia masuk neraka? Bukankah di sini tercatat dia fisabilillah? Masya Allah. Dia melakukan sedekah, dia tilawat Al-Quran, dia sholat. Tapi ternyata dia masuk neraka. Kayak bahasanya itu protes. Karena ada buktinya ini. Ada buktinya, Bu, Pak. Dan bumi besar. Ternyata, Bu, bumi emang memberi kabar, memberikan jejak, memberikan bukti. Begitu juga malaikat juga memberikan catatan ini. Pada jam sekian, pukul sekian, dia fisabilillah, dia jihad, dia sholat, dia tilawat Al-Quran, dia sedekah. Ternyata
nah ini ya Bu ya, Pak. Ternyata malaikat pun nggak tahu isi hatinya manusia. Ini salah satu ini kuasa Allah. Dan yang hanya tahu isinya hatinya manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata dia jihad fisabilillah ingin dikatakan pahlawan. Nah itu dalam hatinya mau jihad aja lah, biar orang-orang mengatakan hebat pahlawan ya. Dia sedekah, ternyata sedekah ingin dilihat orang, dikatakan dermawan. Insya Allah. Nah ini hati-hati, makanya perbaiki selalu niat. Makanya Rasul mengajarkan kita doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, karena hati ini berbolak-balik, kadang ingin melakukan kebaikan, ya, tapi ada bisikan-bisikan untuk melakukan kejelekan. Nah itu. Terus memperbaiki hati. Ya. Baik. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu awhalaha telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi nanti bumi ini bersaksi, ya, malaikat-malaikat mencatat semua itu karena perintah Allah, Bu, Pak. Ya, semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yauma ini yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, pada hari itu yasdurun nas, ya, manusia keluar dari kuburnya, ya, ashtatan, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah ini ya, ashtatan, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum. Apa a'malahum? Balasan, ya, perbuatan. Nah itu ternyata ada kelompok-kelompoknya, Pak. Nanti, ini kelompok yang sering suka majelis ta'lim. Ini kelompok para hafid Quran. Nah ini kelompok para jamaah bersalam. Insyaallah. Makanya teman itu, kelompok kita itu bisa jadi saksi kelak di yaumil qiyamah, Bu. Makanya hati-hati. Yang ada majelis riba, hati-hati, Bu ya. Itu nanti. Jadi, dia kelompok saya ini. Kenapa kau pindah? Sini. Hati-hati. Nah itu kelompok-kelompok. Kalau bisa carilah kelompok-kelompok yang baik, geng-geng, grup-grup yang baik-baik saja. Ya. Kalau ada grup-grup yang mengajak riba, fitnah, menceritakan aib-aib orang lain, sudah keluar saja. Ya, keluar. Sendiri. Ada nggak orang-orang seperti itu, grup-grup seperti itu, kelompok-kelompok itu? Pasti ada. Ya, nggak mungkin nggak ada. Ini sudah buktinya. Orang-orang nanti dikelompokkan. Orang-orang yang suka lalai, grup-grup rebahan. Iya itu ada, pasti ada. Nanti mereka akan ditahari itu, hati-hati. Termasuk grup cantum. Seberat zarrah. Tahu? Seberat zarahnya ada yang tahu? Biji sawi. Tapi ada yang lagi yang seperti ini, mengisyaratkan ada kapas. Ya, kapas. Jikalau jenengan segenggam kapas nih, kapas, ya, terus dijatuhkan kapas itu, dijatuhkan ke tanah, ada bunyinya nggak?
Ada rasa sakit? Itulah maksudnya seberat biji zarrah. Jadi ya, kejahatan sekecil biji zarrah sejatuhnya kipas berat ya. Kapas itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah. Waktu detik itu mungkin kita sepelekan ya, tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyepelekan waktu, ya. Orang yang ada di kecil apapun kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan cuma sekedar ini. Hati-hati yang namanya kecil, cuman gitu ya. Oh, itu enggak masalah. Ya. Insyaallah. Bahkan Bu, Pak, 100% apa? Satu selawi apa? 100 apa namanya? 1% atau 100 selawi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 1% itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisqala dzarrah, seberat zarrah ini akan dibalas. Waktu detik-detik, menit-menit yang kita lewati, kita lalaikan untuk mengingat Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, makanya jangan remehkan. Bahkan Bu, satu petik ini Bu, duri, ya, kita petik itu tanpa izin bisa menyebabkan kita masuk neraka. Ada kisah nyata, Bu. Ada kisah nyata. Ini bukan sembarang orang. Dia ini seorang ustadz, seorang kiai, bahkan seorang ulama, Bu. Ya, dia hadir dapat undangan di rumah makan. Pernah saya ceritakan. Hadir di undangan pernikahan atau pokok acara. Tiba-tiba setelah itu ya ngisi. Nah, ada acara inti. Apa? Betul acara inti? Habis acara-acara itu ada acara inti, makan. Nah, hidangannya itu banyak banget hidangannya. Dan di situ banyak daging-daging. Hidangan itu banyak daging-daging. Ya. Makanlah daging itu. Seorang ustadz ini keselip, apa namanya ya kalau makan daging itu? Selilitan. Nah, setelah selilitan dia tuh mau mengeluarkan, tapi kan nggak mungkin pakai tangan kan? Nyarilah namanya tusuk ya, tusuk gigi. Ternyata di situ nggak ada, di hidangan itu nggak ada tusuk giginya. Sering ya kita terjadi gitu ya, nyari tusuk banget, nggak ada. Ternyata di depan rumah si Sahibul Hajah itu ada pohon kelapa kecil. Pohon kelapa kecil, Bu. Pohon kelapa kecil, tanpa izin terlebih dahulu dia memetik sedikit itu untuk mengeluarkan daging yang ada di dalam itu. Nah, akhirnya dia masuk neraka. Pas di neraka dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gak tahu dosa apa yang dia lakukan pada saat itu. Kenapa saya masuk neraka? Padahal saya ini seorang ustaz loh kalau bahasanya gitu. Seorang kiai. Kenapa saya masuk neraka? Protes bahasanya. Apa dosa apa yang saya lakukan? Ternyata itu tadi kisah dikisahkan oleh Allah. Tercatat oleh malaikat. Ingatkah engkau pada waktu hidup di dunia engkau mendapatkan undangan? Tiba-tiba engkau makan, setelah itu makan terseliplah daging kecil di dalam gigimu, lalu engkau memetik pohon kelapa itu, sampai pohon kelapa tanpa seizin pemiliknya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, apalagi buah kelapanya ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, tuh Bu. Nah ini ya,
Mama ya'mal kata Allah misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Seberat apa, sekecil apapun dosa yang kau lakukan, pasti Allah balas setelah dia kiamat. Tapi tenang Bu, tenang. Ini kata Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat zarrah syarran khairan yarah. Oh, ini khairan yarah. Ya. Tadi itu kebaikan ya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan yang kecil di muka bumi ini, Bu? Memindahkan apa? Duri ya? Ya, kebaikan yang apa? Pahala yang sangat ringan, yaitu memindahkan duri di jalan. Ya, maksudnya menyelamatkan orang, ya, dari lisan kita, dari tangan kita, dari perbuatan kita. Itu termasuk amalan yang kecil. Tapi kata Allah, besar dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Misalnya kita nih mau ngomongin orang nih, kita tahan dulu, insya Allah. Itu mungkin dalam menurut orang kecil, tapi di hadapan Allah sangat besar. Ya, insya Allah. Nah itu. Apalagi kita terjun, ya, kayak membantu orang, insya Allah itu besar banget pahalanya, Bu. Besar banget. Bahkan Allah hadir. Orang yang kesulitan, kesusahan, kita membantunya dengan wasilah, dengan izin Allah, Masya Allah, itu besar banget pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu tadi, ya. Jadi intinya Bu, Pak, kiamat itu pasti ada. Ya. Yang kedua, setiap yang kita pijak itu akan menjadi saksi, ya. Malaikat akan mencatat semua perbuatan kita dan semua perbuatan yang kita lakukan selama di muka bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah bahagianya orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, ya. Atau yang disebut timbangannya lebih berat daripada timbangan amal salahnya. Amal soleh lebih banyak ya daripada amal salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah jam 9 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan cukupkan ya. Udah habis. Kalau pertanyaan gak usah ini aja. Saya fikri aja. Iya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak dari Allah. Kalau ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, semuanya dari Allah. Kalau ada keburukan yang saya sampaikan, semoga Allah ampuni. Oleh karena itu Bu, saran saya perbanyaklah istighfar. Mumpung masih hidup, ya, perbanyaklah istighfar. Kalau bisa azam dalam hidup, ya Allah, mudah-mudahan setiap hari izinkan saya untuk bisa istighfar. Ya, minimal 100 kali. Minimal 100 kali istighfar. Kalau bisa lebih banyak 1000, ya, itu luar biasa. Nah, istighfar plus dibumbuhi dengan salawat. Dibumbuhi dengan salawat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah dua kekuatan ini dahsyat banget. Orang yang senantiasa istighfar hidupnya insyaallah dalam bimbingan Allah. Apalagi ditambah dengan bumbunya salawat. Insyaallah nggak akan ridho baginda Rasulullah. Orang yang senantiasa harinya dengan istighfar, tiba-tiba dia masuk neraka itu nggak akan ridho.
Jadi diangkat akan jadi syafaat dia berikan. Istighfar itu juga akan, wahai Allah, apakah engkau tega orang dalam hidupnya dia beristighfar, ya gara-gara satu kesalahan yang engkau masukkan dia neraka, itu istighfar ini akan jadi saksi. Ya Allah, dia senantiasa membaca aku, ya Allah. Begitu kejamkah engkau? Misalnya, nah itu makanya ya banyak istighfar dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selagi kalau ada kebaikan silakan diamalkan, silakan dipraktekkan. Kalau ada yang salah dibuang jauh-jauh. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan barakatuh majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.